izinkan diri kita untuk kembali merasa. Mungkin dengan keseharian kita, dengan segala macam peran yang kita lakukan dalam keseharian kita, baik itu sebagai ibu dari anak-anak kita, sebagai istri dari suami kita, sebagai suami dari istri, atau sebagai bapak dari anak-anak, atau sebagai anak dari orang tua kita, bahkan sebagai pekerja dari perusahaan. Kita memiliki banyak peran yang mungkin ketika kita melakukannya itu, kita seringkali mematikan rasa kita, ya udahlah aku lakuin aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini edisi spesial karena kita sedang ada di Cilandak dan juga ada tamu yang spesial. Beliau adalah Energy and Sound Healing Practitioner atau praktisi energi dan sound healing. Beliau adalah Mas Aga Salim. Apa sih kaitan antara energi dengan sound healing? Emang ada kaitan antara energi dengan bunyi-bunyian? Ya kita tahu bahwa bunyi-bunyi atau suara itu ada di sekitar kita. Ya detak jantung kita, aliran darah kita, kicau burung, juga rintik hujan, desakan daun bambu, dan lain sebagainya. Suara atau bunyi itu sangat dekat dengan kita. Nah, ternyata suara atau bunyi ini bisa membuat healing atau bisa menyembuhkan kita dari suatu penyakit. Nah, kita akan membahas ini dengan Mas Aga Salim. Assalamualaikum Mas Aga, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas. Baik ya Mas Aga. Mas apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini apa baskom di depan ini apa nih Mas Aga? Ini buat kalau hujan biar rumah bocor itu nggak tumpah ya taruh ini. Oh, kebetulan di luar lagi hujan ya. Nah, ini adalah alat-alat untuk sound healing ya Mas Aga? Ya, ini beberapa instrumen yang biasa digunakan untuk sound healing, betul. Kita menyebutnya dia adalah singing bowl. Mereka adalah salah satu dari sekian banyak instrumen yang dapat digunakan untuk praktek sound healing. Gitu. Ya, sound healing itu apa sih sebenarnya Mas Aga? Kita tahu bahwa bunyi atau suara itu kan sangat dekat dengan kita ya. Dia detak jantung kita, aliran darah kita, terus juga gesekan kita ketika melangkah gitu segala macem. Itu apa memang benar-benar bisa menyembuhkan ya? Betul. Bisa buat healing ya? Ya, betul. Jadi ketika ngomongin soal suara itu sebenarnya itu netral ya, maksudnya nggak baik dan nggak buruk. Cuman tapi suara ketika dia ditambahkan intensi, ketika dia ditambahkan niat, itulah yang sebenarnya bisa membantu kita dalam proses penyembuhan diri kita atau healing itu. Nah, ketika ngomongin soal sound healing, sebenarnya suara-suara itu dapat membantu kita going through our process atau dapat membantu kita melalui proses kita menemukan diri kita. Karena ketika ngomongin soal healing itu bukan berarti masalah kita hilang ya, tetapi sebenarnya bagaimana kita bisa menemukan diri kita kembali yang ada di dalam itu, dan ketika kita menemukannya, menemukan diri kita yang di dalam itulah sebenarnya kita bisa kembali ke cinta, kembali ke nol lagi, kita bisa berdamailah ibaratnya kurang lebih begitu. Nah sebenarnya sound healing itu bisa membantu kita melalui proses itu. Tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum podcast ini, ya ketika bayi nangis, itu kan didekap sama ibunya, mendengar suara detak jantung ibunya, itu bisa meredakan tangisnya, bahkan membuatnya tenang gitu ya. Itu yang dimaksud sound healing. Kurang lebih begitu. Jadi memang membuat kita tuh merasa kita aman. Jadi ketika ngomongin soal sound healing, jadi ketika sesi itu berjalan ya, sebenarnya kita sebagai praktisi yang kita lakukan adalah menciptakan sebuah safe space, sebuah tempat yang sangat nyaman bagi para pesertanya untuk dia bisa melalui proses healing itu. Nah kayak salah satu contohnya ketika tadi Mas bilang, bayi ketika dia nangis, kalau lagi digendong sama orang, tapi ketika dia kembalikan kepada ibunya, didekatkan telinganya kepada dada ibunya, dia akan bisa merasa tenang. Kenapa? Karena itu adalah sebuah suara yang dia dengar selama 9 bulan ada di kandungan ibunya. Terus banyak juga yang, kalau ngomongin soal sound healing ya, banyak yang mempercayai ada namanya frekuensi 432 Hz atau 432 Hz.
itu niscaya dipercayai kalau itu adalah frekuensi bumi. Makanya ketika kita mendengarkan sesuatu dengan frekuensi tersebut, kenapa kok aku rasanya adem ayem ya? Kenapa ya kok aku rasanya aku tenang ya? Karena itu adalah frekuensi dari bumi. Dan kita selama hidup, kita kan berada di bumi ini. Jadi mendengar frekuensi tersebut itu menenangkan buat kita. Nah, maka dari itu pula ketika kita misalkan lagi pengen healing atau apa, banyak sekali yang disarankan kita untuk berjalan-jalanlah kembali ke alam. Temukan diri kita lah kembali di alam itu. Karena kita kan mungkin ya, khususnya yang kita yang ada di Jakarta, kita ada di tengah concrete jungle ya, di tengah hutan konkret, tembok-tembok, gedung-gedung. Kembalilah kita ke alam, karena dengan di alam itu kita pun juga mendengar suara alam, mendengar suara nature, mendengar suara daun terkibas oleh angin, mendengar suara ranting-ranting pohon yang melambai. Itu sebenarnya itu sangat-sangat menenangkan, karena itu benar-benar membawa kita kembali kepada rasa nyaman itu sendiri gitu, Mas. Jadi tanpa media alat-alat musik ini juga sebenarnya kita bisa ya. Bisa Dengan banget. kembali ke alam, merasakan betul riuh anginnya segala macam gitu ya, kicau Bisa. burungnya ya. Bisa sekali. Nah, fungsi alat ini sebagai apa dong? Fungsi alat ini sebenarnya kalau dalam sound healing ya, ini untuk membantu kita turun ke frekuensi gelombang otak kita ke yang kita inginkan. Jadi ketika, aku boleh menjelaskan sedikit ya, ketika kita sibuk, kita aktif, kita ngobrol, kita saat ini kita ada di beta brainwave. Ketika kita perlahan mulai mengatur nafas kita, atau mungkin yang sering kita dengar tuh meditasi, atau masuk ke keadaan meditatif, dengan mengatur nafas, melambatkan nafas kita, kita akan perlahan turun dari beta ke alpha. Itu adalah state of mindfulness, keadaan di mana kita penuh kesadaran. Ketika kita lanjutkan lagi, kita mengatur nafas kita dan menuju ketenangan yang lebih dalam lagi, kita perlahan akan turun ke theta brainwave. Nah, di theta brainwave itu kita akan cenderung terasa agak ngantuk. Jadi nggak jarang juga ketika seseorang melakukan praktek meditasi, dia pun akan terasa ngantuk. Kenapa? Karena pada saat itu dia akan berada di momen yang batas antara bangun, tidur, atau atas sadar, bawah sadar, sadar, tidak sadar, itu batasnya akan sangat-sangat tipis. Nah, jadi di momen itulah kita sebenarnya tuh bisa melakukan proses healing kita itu. Gitu. Ketika kita menggunakan ini, kita akan dibantu untuk turun ke meditative state atau keadaan meditatif yang lebih dalam, dibantu dengan lebih cepat. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang disembuhkan dari sound healing ini? Oke. Apakah fisiknya, ataukah pikirannya, ataukah apa namanya hatinya, Sebenarnya mentalnya gitu? Ya, silakan. sebenarnya semua itu sangat-sangat berhubungan, sangat erat satu sama lainnya. Karena mungkin kalau aku boleh so tahu sedikit ya, kita tuh kan sering banget tuh kayak tanpa kita sadari, penyakit yang termanifestasi di tubuh dari kita banyak sekali yang sebenarnya berasalnya dari pikiran. Ketika pikiran kita terganggu, suasana hati kita keganggu, turun ke sini, dan dari hati kita udah mulai merasa nggak enak, tercerminlah pada perilaku kita, perkataan kita, sikap kita, menjadi sebuah lifestyle lah, menjadi sebuah perilaku kita, dan akhirnya itu yang akhirnya termanifestasi pada tubuh kita, penyakit itulah gitu loh. Nah, jadi sound healing itu sebenarnya bisa membantu kita untuk bukan menyembuhkan, ya, karena sebagai praktisi itu tugas kita bukan menyembuhkan, tetapi adalah untuk membuat tempat yang cukup nyaman buat kepada para peserta untuk dia bisa menjalani proses penyembuhan dirinya mereka sendiri. Karena yang menyembuhkan itu bukan kita, yang menyembuhkan itu adalah diri mereka sendiri atas seizin Allah. Gitu. Kurang lebih begitu sih, Mas. Ya, jadi kan memang ya sebagaimana dokter ya, ya atau obat gitu. Ini adalah medium atau media untuk penyembuhan gitu ya. Nah, sebagai medium kan apa ya? Ya mungkin ada, kalau dokter atau obat itu ada apa ya? Kadar atau ada apa?
resepnya tuh, resep, takarannya ya, ya, gitu. ya. Nah, ini juga ada takaran model-model kayak gitu. Sebenarnya kalau soal takaran sih sebenarnya sih nggak ada. Cuman tapi gini, ketika ngomongin soal ke dokter dan dokter itu ketika kita minta obat ya, katakanlah misalnya kita sedang ada penyakit gitu, ketika kita minum obat, insya Allah memang penyakit itu dibantu untuk disembuhkan, betul. Tetapi sebenarnya dengan sound healing ini, ketika kita mengajak seseorang untuk berjalan ke dalam dengan masuk ke meditative state kita itu insya Allah akan coba dibantu untuk mencari root cause-nya. Oke. Penyebabnya itu apa? Karena katakanlah kita ada sebuah penyakit lah, misalkan kayak yang tadi kita ngobrolin ya, kayak misalkan ngomongin soal flu deh. Ketika kita flu, kita ke dokter, atau enggak kita ke apotek, kita beli obat flu itu. Nah, flu-nya itu insya Allah hilang, itu insya Allah sembuh. Tetapi ketika kita tidak merubah apa yang kita lakukan sehingga kita terkena flu itu akan kambuh lagi. Kayak hidup. Katakanlah misalkan kita flu-nya karena kita sering begadang, misalkan badan kita lelah, kita capek, kita ke apotek, kita beli obatnya, kita minum, kita sembuh. Tetapi kalau ternyata pola hidup kita masih sama, kesadaran kita belum tumbuh, masih tetap begadang, masih tetap kurang istirahat, ya flu-nya itu akan datang lagi. Jadi itu siklus sangat terus berputar ya. Ya, itu menjadi sebuah pattern yang berulang. Nah, ketika kita memang sound healing, sebenarnya sound healing itu adalah tujuannya mengajak kita berjalan ke dalam diri kita untuk mencari root cause-nya itu, masalahnya itu tuh apa sih? Masalah aku tuh katakanlah masalahku ini saat ini, penyebabnya itu apa? Karena pasti ada penyebab utamanya itu yang termanifestasi di fisik kita. Nah, kita mencari itu ke dalam. Begitu. Nah, ini menarik ya tentang root cause. Ini kan pengalaman pasti ya Pak, Mas Aga punya pengalaman personal tentang ini ya, mencari root cause. Jadi waktu tadi kita ngobrol kan tentang apa ya, Mas Aga ya mungkin kalau mau diceritakan punya penyakit asam urat gitu misalkan. Itu nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter dan itu menjadi siklus bulanan gitu ya. Nah, ternyata root cause-nya bukan pada makannya, pola makan gitu, tetapi pada ya misalkan ada ketakutan atau kecemasan tertentu, mungkin bisa diceritakan lebih. Oke. Jadi kalau ngomong soal itu mungkin aku agak bawa sedikit soal energi sedikit ya. Oke. Karena kita tuh memiliki dua tubuh. Kita memiliki tubuh fisik dan kita memiliki tubuh energi. Kalau dari aku pelajari mungkin secara tradisi Hindu atau tradisi Vedic itu ada yang namanya cakra. Ya. Ya. Nah, jadi kita tuh ada 7 cakra di tubuh kita. Nah, cakra yang paling utama, yang paling pertama itu adalah root chakra, di mana root chakra itu adalah cakra yang sangat erat hubungannya dengan kebutuhan dasar kita atau hal yang sangat mendasar pada diri kita, penerimaan diri kita, merasa kita pantas kita berada di sini saat ini, atau our survival needs, kebutuhan kita untuk bertahan hidup, jejakah kita ke bumi, masalah rumah bukan rumah fisik ya, tapi feeling at home, family, keadaan financial, itu kan hubungannya erat sekali dengan diri kita, karena itu kebutuhan dasar kita. Nah, pada saat itu, aku ada di satu momen dalam hidupku, waktu itu aku pernah diet keto, aku sempat kurus lah waktu itu ya. Nah, itu dietnya itu memang sangat makan daging banyak banget, sehingga aku pun jadi sering terkena asam urat. Dan karena aku sering kena asam urat sekitar 2,5 atau 3 bulan sekali, aku tuh udah sering bolak-balik dokter minta untuk obat asam uratnya itu. Itu menyembuhkan pada saat itu membantu. Tetapi ketika saat pandemi, mau nggak mau aku berhenti diet itu, karena pada saat itu aku cukup sulit mendapatkan daging. Tetapi ternyata setelah pandemi kan berjalan hampir 2 tahun ya waktu itu pandemi ya. Pada saat itu aku berhenti ketonya. Tapi kenapa kok masalah itu tetap ada terus? Asam urat itu tetap terjadi secara berulang, yang tadinya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, kok tiba-tiba jadi sebulan sekali. Dan karena sudah dapat resepnya itu, kayak ya udah aku beli obatnya,
ke dokter, beli obatnya, mengkonsumsi itu. Tapi ketimbang menyelesaikan masalah asam urat itu, justru masalah barunya timbul. Waktu itu akhirnya ke-trigger lah alergi. Waktu itu beberapa bagian di tubuhku itu yang kulitnya ada yang luka, melepuh. Dan ternyata itu alergi baru. Karena ketika aku ngecek ke lab, kadar asam uratku normal. Yang aku sangka asam urat, ternyata bukan asam urat. Karena begitu kaki udah mulai sakit, nggak nyaman, aku pikir itu asam urat, ternyata bukan. Nah, setelah mempelajari dalam hidup itu, kita adalah pattern ya. Pattern yang berulang sampai kita menyadari pattern kita itu, barulah kita bisa keluar dari lingkaran pattern itu. Ketika saya mempelajari patternnya, ternyata ini kenapa terjadi? Oke, ternyata pas dilihat, saya sering sekali asam urat itu kambuh 2-3 hari sebelum atau 2 atau 3 hari sesudah gajian. Gitu loh. Karena saya memang pada saat itu ada di momen hidup di mana ibaratnya gaji saya katakanlah misalnya 10, tapi pengeluaran saya 13. Jadi kayak lebih besar pasak daripada tiang. Dan pada saat momen itu, di hidup saya itu, saya masih belum bisa berterima. Karena setiap kali mendekati momen gajian itu, saya benar-benar nggak mau terima. Saya benar-benar benci banget, kayak ya Allah, ini keluar lagi pengeluaran besar lagi buat cicilan rumah, buat bayar mobil, buat sekolah anak. Saya di satu sisi saya kayak pasrah, ngedumel, tapi saya nggak ada aksi apa-apa yang bisa saya lakukan untuk sebagai solusi dari kejadian itu. Tapi ternyata setelah mempelajari patternnya, oke, ternyata ini root cause-nya atas asam urat yang saya kira asam urat saya. Akhirnya, oke, dengan kesadaran baru, ketimbang saya membenci itu, saya akhirnya jadi apa yang bisa aku lakuin untuk aku bisa mendapatkan tambahan untuk bisa semuanya tercukupi. Nah, dari situlah, kesadaran itulah akhirnya ada take action untuk mencari solusinya. Dan setelah melakukan itu semua, ternyata alhamdulillah dari momen itu sampai saat ini asam uratku nggak pernah kambuh sama sekali. Nah, ternyata masalah keuangan itulah yang mempengaruhi tubuh energi kita yang di root chakra itu. Dan ternyata itu yang mempengaruhi pikiran saya, hati saya, perilaku saya, akhirnya termanifestasi di fisik sebagai penyakit yang menyerupai asam urat. Karena kaki itu adalah bagian dari root chakra, bagian dari kestabilan hidup kita. Gitu. Nah, akhirnya kurang lebih ya begitu sih ceritanya sih. Menarik sekali ya. Nah, kadang-kadang kan tapi ya orang tuh nggak bisa menemukan root cause-nya. Ya penyebab utamanya apa gitu ya. Udah akhirnya ke dokter aja. Akhirnya obat aja gitu misalkan. Nah, yang Mas Aga lakukan kan melihat pattern gitu ya. Ya kok apa namanya 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah gajian itu terjadi, itu kan ada kesadaran dari Mas Aga bahwa menemukan penyebab utamanya gitu. Tapi banyak orang tidak menemukan akar masalahnya gitu. Nah, bagaimana sih untuk menemukan akar masalah itu gitu? Apakah kita harus konsultasi dengan psikolog atau psikiater atau apa, atau ke sound healers atau apa gitu? Sebenarnya sih untuk menemukan root cause itu pertama adalah menyadari dulu sih. Menyadari itu dalam arti menaikkan kesadarannya dia. Menaikkan kesadaran atau menyadari kalau ternyata ini sesuatu yang terjadi secara berulang. Masa iya aku ini kejadian lagi, bulan depan kejadian lagi, bulan depannya kejadian lagi. Sadarkah kita akan pattern itu? Nah, ketika kita sadar, insya Allah akan timbul di dalam diri kita keinginan untuk aku ingin sehat kembali, aku nggak mau lagi seperti ini. Nah, dari niat itu, dari kesadaran itulah barulah nanti kita bisa mencari apa yang sebenarnya modalities apa atau cara apa yang cocok dengan kita. Karena modalities itu cara-cara untuk kita bisa mencari kesembuhan itu ada banyak. Dan sound healing itu adalah salah satu dari sekian banyak praktek yang bisa membantu kita menemukan root cause-nya. Gitu. Nah, oke, kita kembali ke sound healing. Boleh. Nah, ini alatnya apa aja, mohon disebutkan, dan kira-kira buat apa nih sebenarnya? Dan karena kan bunyinya atau suaranya beda-beda kan pasti. Ya, betul. Jadi ini semua adalah singing bowl. Dia berasal dari Nepal. Jadi singing bowl itu sering digunakan oleh para biksu-biksu di Nepal itu untuk meditasi mereka. Jadi memang mereka menggunakan suaranya untuk
menjangkarkan mereka kepada momen ini pada saat mereka bermeditasi. Itu salah satu fungsinya. Tapi singing bowl juga memiliki fungsi lain, yaitu karena dia bisa bersuara. Dia bisa memberikan getaran, karena suara itu terjadi kan karena adanya getaran. Nah, getaran itu dikirimkan dengan intensi, dengan niat kita kepada tubuh kita. Nah, di tubuh kita itu ada yang namanya fascia. Fascia itu adalah jaringan tubuh yang menghubungkan semua tubuh kita. Dan di situ adalah tempat di storingnya atau tempat menyimpannya trauma kita, menyimpan emosi kita, menyimpan kecemasan, dendam, benci, marah, takut, itu tersimpan di tubuh Energi kita. negatif semua di situ. Ya, energi negatif kita semua ada di situ. Nah, jadi ketika kita mengirimkan vibrasi atau getaran pada fascia itu, dia akan dibantu untuk rilis, untuk melepas. Nah, ketika dia melepas itu, tidak jarang pula ketika aku lagi ada sesi sound therapy memberikannya kepada orang, ternyata pas aku mainkan dekat tubuhnya, ternyata tubuhnya ada yang twitching atau bergerak-gerak tanpa ia sadari. Nah, itu salah satu contoh dari fascianya sedang merilis, sedang melepaskan itu. Nah, selain itu juga singing bowl atau suara ini itu bisa, yang tadi kita bisa membantu menurunkan gelombang otak kita dari gelombang otak sadar ke theta, antara sadar dan nggak sadar, antara bangun atau tidur. Nah, pada saat itulah kita sebenarnya masuk ke keadaan meditatif yang dalam. Nah, disitulah kita bisa perlahan berjalan untuk mencari root cause-nya kita. Untuk mencari masalah kita sebenarnya apa. Aku tahu aku ini melakukan ini salah, tetapi apa sih yang sebenarnya membuat aku melakukan kesalahan ini? Penyebab utamanya itu apa? Nah, sebenarnya diajak meditatif untuk ke dalam. Karena ketika kita mencari, sebenarnya kita mencarinya itu ke dalam, bukan mencarinya keluar. Gitu. Nah, jadi bagiku akhirnya sound healing itu adalah sebuah proses untuk mengajak kita beristirahat dari dalam, bukan dari luar. Karena kalau ngomongin istirahat kan pasti kepikirannya kayak tidur, taking a nap, tidur siang, nonton film seri favorit kita, jalan-jalan, leye-leye, itu kan semua beristirahat dari luar. Nah, tapi kita kalau sound healing sebenarnya kita diajak untuk beristirahat dari dalam, ke dalam dan dari dalam. Begitu. Nah, jadi sebenarnya ketika dengan bantuan sound healing ini, itu kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Yes, betul. Kita yang mencari ke dalam sendiri. Ya, jadi kita ngobrol sebenarnya dengan diri kita sendiri, atau kita ya cukup memunculkan kesadaran baru. Karena dengan berkomunikasi dengan diri kita yang di dalam, itu yang nantinya akan memunculkan kesadaran barunya kita sebenarnya. Ketika kita udah ketemu, oke, ternyata aku kayak begini karena ini. Itu sendiri pun adalah sebuah kesadaran baru kan. Dan insya Allah dengan kesadaran baru itulah yang nantinya akan membuat kita atau membantu kita keluar dari pattern yang selama ini kita jalanin. Jadi sebenarnya kan tubuh kita bercerita ya. Betul. Jadi kita masuk ke dalam biar dia cerita sendiri dalam ke kita sendiri gitu ya, Mas Aka ya. Betul. Gitu. Jadi gini, kita hidup itu di 2 dimensi. Kita ada dimensi atas sadar dan dimensi bawah sadar. Nah, dimensi atas sadar itu kita itu ingatnya apa yang dari kita lahir sampai saat ini. Itu pikiran kita, atas sadar kita, ego kita yang merasa tahu segala-galanya karena dia tahu dari awal kita lahir sampai saat ini. Tetapi mungkin ini agak sedikit nyeleneh dikit ya, mohon maaf. Jadi ketika ngomongin soal bawah sadar yang ada di dalam tubuh kita, dia itu kan paling dekat dengan jiwa kita, dengan ruh kita. Dimana kalau ngomongin soal ruh, itu sebenarnya dia itu yang paling bijaksana, dia yang perjalanannya jauh lebih panjang, gitu loh. Karena kan dibilang, aku meniupkan ruhku bagian dari diriku kepada janin yang ada di kandungan ibumu. Aku adalah percikan dari Tuhan. Tuhan, dan Tuhan adalah percikan yang ada di dalam diri aku. Nah, dia itu yang sebenarnya yang sangat bijaksana, itu yang di dalam itu. Nah, ketika kita melakukan perjalanan ke dalam, ya kita nanyanya sebenarnya ke dalam. Kita bukan nanya ke orang lain, kita bukan nanya ke atas, ke kiri, ke kanan, tapi ya kita nanyanya ya ke dalam. Ke diri kita yang memang
paling bijaksana itu, karena dialah itu yang paling dekat dengan Tuhan, katakanlah begitu. Ya menarik sekali ya bahwa ya ternyata kita tuh punya mekanisme sendiri ya, mekanisme tubuh kita, mekanisme ruh kita yang sebenarnya dia adalah master ya. Ya yang sebenarnya apa namanya semua proses penyembuhan itu tergantung pada diri kita sendiri sebenarnya. Ya, Yang lain adalah medium. betul. Nah, ya persoalannya kan adalah bahwa ya kadang-kadang orang nggak bisa sampai nih untuk berkomunikasi dengan dirinya, mengenal dirinya aja enggak gitu, apalagi bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, itu gimana Mas Aga? Biasanya kalau misalnya begitu, memang untuk melakukan perjalanan ke dalam, kita memang banyak sekali layer-layer, lapisan-lapisan yang memang kita mesti buka dulu sebelum-sebelumnya. Kan untuk mencari kenapa aku seperti ini saat ini ternyata kejadian ini gara-gara bulan lalu ada kejadian ini. Ternyata kejadian dari bulan lalu itu terjadi karena ada kejadian ini. Ternyata kejadiannya ada ini. Jadi ada lapisan-lapisan yang memang harus kita buka terlebih dahulu gitu loh. Sampai akhirnya ketika itu terbuka, perlahan kita mulai bisa bertemu dengan diri kita yang di dalam itu. Begitu. Nah, tadi Mas Aga juga menyebutkan bahwa bahwa sound healing ini tidak bisa menyembuhkan sebenarnya. Ya dia membuat kesadaran baru sehingga kita mengubah pola hidup kita, lifestyle kita, apa segala macam. Jadi makna healing di sini apa sebenarnya Mas Aga? Oke. Setelah menjalani ini ya, akhirnya makna healing bagi aku pun juga berubah. Karena pada saat awal itu, ya aku berharap dengan aku melakukan healing adalah hilangnya permasalahan. Pada saat itu healing itu hilangnya permasalahan. Tetapi ternyata karena masalah itu sudah terjadi dan itu tidak mungkin dihilangkan, akhirnya bagiku saat ini yang aku pegang, pemahamanku adalah healing itu adalah bagaimana akhirnya kita bisa menerima kalau itu memang terjadi. Ketika itu terjadi memang sudah semestinya terjadi, memang perlu terjadi, maka itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, aku sudah tidak lagi membenci, menyesali, udah lagi nggak takut, udah lagi nggak marah, tetapi aku sudah menerima kalau itu memang terjadi untuk kebaikan aku, bukan terjadi kepada aku. It did not happen to me, but it happened for me. Itu ternyata terjadi untuk aku. Setelah kesadaran kita bisa merubah, mindset kita bisa kita ubah, disitulah proses healing itu. Jadi, yang kalau misalkan ada sesuatu yang men-trigger kita, karena trigger ini mengingatkan oleh kita kepada kejadian yang dulu-dulu kan, yang menyakitkan itu, trigger ini terjadi, tapi aku pun sudah berdamai dengan kejadian tersebut. Jadi mau trigger kayak apapun, aku nggak akan marah lagi, aku nggak akan takut lagi, aku nggak akan sedih lagi karena aku sudah berdamai, aku sudah menerima. Dan akhirnya healing itu adalah bagaimana aku bisa berjalan berdampingan, bahkan bergandengan tangan dengan kejadian tersebut. Justru malah berterima kasih kepada kejadian itu. Karena kejadian itulah aku memiliki wisdom ini, aku memiliki kesadaran baru ini untuk akhirnya aku bisa melangkah ke depan dengan kesadaran baru. Jadi sebenarnya sound healing ini ya untuk kita berdialog dengan hati kita, dengan diri kita, dengan the king dari diri kita ini hati gitu ya. Terus kita memunculkan kesadaran baru dan akhirnya kita berdamai dengan masalah-masalah kita, kecemasan kita, ketakutan kita, overthinking kita, apa segala macam gitu ya. Dan kita hidup berdampingan dengan masalah-masalah tersebut. Artinya kan ya kita bukan mengubah tapi mengubah diri kita gitu ya, untuk menjadi lebih baik lagi dengan permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya Mas Aga ya. Nah, tadi juga kan Mas Aga bilang bahwa ini juga ada kaitannya dengan energi, sound healing. Nah, vibrasi ini menghasilkan energi, kita tahu bahwa tubuh kita ini kumpulan energi gitu. Dan antara satu orang dengan orang yang lain juga ada perjumpaan energi atau bahkan bertolak belakang energinya segala macam gitu. Nah, kaitan ini apa? Sound healing dengan energi itu apa kaitannya? Oke.
Jadi kalau ngomongin soal cakra ya, itu adalah tubuh energi kita. Ya. Energi yang memang tidak bisa terlihat. Tapi ketika kita menyadari sebenarnya sekeliling kita ini adalah energi. Kumpulan energi, ya. Bahkan emas adalah energi, kursi ini adalah energi, singing bowl ini semua adalah energi. Ya. Itu termanifestasi sebagai fisik karena kita memang saat ini hidup di dunia 3 dimensi, dunia fisikal, dunia material. Tetapi sebenarnya semua adalah energi. Nah, ketika ngomongin energi dengan sound healing hubungannya, jadi yang dari aku tahu ya, saat ini, yang aku pahami saat ini adalah energi itu sebenarnya itu mengalir segitu bebasnya. Nah, tapi ada momen-momen di mana energi itu mandek di dalam diri kita. Kayak contohnya tadi, ketika aku belum menerima kenyataan kalau keuanganku kurang dan aku harus melakukan sesuatu untuk bisa mencukupi, akhirnya energi itu akhirnya jadi lancar setelah kesadaran baru itu muncul dan aku mulai taking action akan itu. Baru energinya mulai lancar lagi setelah aku berterima dan melakukan sesuatu. Mungkin kalau itu terlalu abstrak, contohnya kayak gini deh. Kayak misalkan aku belajar dari salah satu guruku melalui bukunya, tubuh kita itu seperti kayak sebuah orkestra. Ya. Orkestra yang memainkan symphony of life ya, atau suite of life kayak lagu tentang kehidupan. Tapi kebayang nggak kalau misalkan ternyata di salah satu bagian biolanya ada satu orang yang kehilangan partiturnya yang di depan dia. Ternyata dia kehilangan dan akhirnya karena kehilangan dia play by memory. Karena dia play by memory bisa terjadi dia bermain nggak sinkron, out of sync, out of time, bahkan out of tune, bahkan fals. Nah, karena satu hal yang kecil itu, karena satu orang ini dari sekian banyak orang yang ada di orkestra itu, dia perlahan dia akan mulai mempengaruhi bagian biolanya dia. Dan dari bagian biolanya dia akan mempengaruhi bagian katakanlah trompet. Dari situ akhirnya mempengaruhi orkestranya secara keseluruhan. Akhirnya jadi berantakan. Nah, sound healing ini sebenarnya dia membantu, itu tuh contoh energi ya. Tapi setelah kita sound healing atau apapun itu, sebenarnya kita bukan membawa orang itu dan membuang dia keluar atau menghilangkan dia, tapi bagaimana kita kembali menyelaraskan diri kita dengan mengembalikan partitur itu kepada orangnya agar dia menemukan apa yang harus dia lakukan. Jadi setelah dia kembali, akhirnya orkestra itu akan bermain dengan baik. Nah, energi itu ketika dia mandek karena dia memang ada masalah. Masalahnya itulah yang akhirnya satu mandek, dia akan berpengaruh ke semuanya. Dia akan berpengaruh ke pikiran kita, dia akan berpengaruh ke rasa di hati kita, dia akan berpengaruh ke perilaku kita dalam keseharian kita, dan perilaku itu pun yang juga akan mempengaruhi tubuh kita secara fisik. Gitu. Jadi segitu eratnya hubungan tubuh fisik dan tubuh energi kita, dan sound healing bisa membantu untuk menyelaraskan energi kita kembali. Karena ketika kita tubuh energinya selaras, tubuh fisik kita pun juga akan selaras. Gitu. Iya, kayak banjir gitu, misalkan ada yang tersumbat nih, got atau apa itu kan ya mengganggu semuanya, satu komplek bahkan ya komplek yang lainnya. Iya, gitu, kemarin aja banjir yang macetnya di daerah Senayan, macetnya sampai semuanya. Ya kayak gitu. Luar biasa ya. The power of energy nih. Energi itu ya benar-benar harus selaras dalam diri kita ya. Kalau nggak selaras, ada penyumbatan ya, sebagaimana mungkin darah kita yang tersumbat, aliran darah tersumbat itu kan juga akan kemana-mana ya, ke jantung mungkin ke apa gitu segala macam. Betul. Nah, penyelarasan energi ini bisa dilakukan dengan sound healing. Bisa. Itu di juga dengan medium ini. Iya. Karena sebenarnya kayak yang tadi, yang sebelum ini, yang ngomongin soal fascia, itu kan sebenarnya itu adalah energi juga. Ketika kita menyimpan dendam, ketika kita menyimpan marah, itu sebenarnya energinya kita itu tersumbat juga sebetulnya. Dan dengan kita merilis mereka semua, kita sebenarnya melancarkan jalur energi kita itu. Gitu. Oke, terakhir nih Mas Aga. Ya, baru ini kan ada film Inside Out ya. Ya, saya nonton tuh yang Inside Out 1, Inside Out 2 gitu. Itu kan kalau emosi-emosi dalam diri kita itu berkontestasi gitu. Iya. Ada amarah, ada anger, terus ada anxiety segala macam, terus ada
apalagi gitu misalkan itu saling apa ya, merebut posisi masing-masing yang ingin mendominasi gitu. Nah, dalam konteks sound healing itu, mereka yang berkontestasi itu untuk diselaraskan gimana? Ayo harmoni, harmoni gitu, jangan saling berebutan gitu-gitu. Lebih kayak kalau dari aku tahu ya, dari aku jalanin adalah diterima. Oke. Kalau misalkan aku memang saat ini aku lagi takut, ya udah terima aku lagi takut. Terus dicari Iya. kenapa kamu mesti takut. Akhirnya pelan-pelan diselaraskan. Nah, yang terjadi di film Inside Out itu adalah ketika kita tidak menerima salah satu dari emosi yang kita anggap tidak baik. Dalam hal ini adalah anxiety, Iya. kecemasan yang berlebihan. Nggak apa-apa, it's okay. Kita mau cemas ya nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan terlalu lama-lama. Nggak apa-apa cemas, nikmatin aja. Memang kamu lagi ada di fase teenager, Iya. lagi di fase umur belasan, di mana memang kamu penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ya nggak apa-apa, ya diterima aja. Memang kamu lagi cemas, it's okay. Tapi endingnya sih sebenarnya, tapi nggak mau spoiler lah. Ya. Nah, coba dong Mas Aga, boleh dibunyikan gitu, mungkin kita pengen mendengar juga gitu, bunyi-bunyi dari semua apa alat-alat ini atau Oke, boleh. singing Oke. bowl. Jadi teman-teman yang nonton, kalau aku boleh ngajak, boleh sama-sama pejamkan matanya sebentar. Silahkan duduk dengan tenang. Kalau yang lagi rebahan, silahkan rebahan. Tarik nafasnya dari hidung. Hembuskan dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan dari mulut. Sekarang silahkan kembali tarik nafas dari hidung. Dan keluarkan juga dari hidung. Semakin lama, nafasnya semakin lembut, semakin pelan, kamu pun semakin rileks. Nah, di saat ini, di momen ini, katakan di dalam diri teman-teman apapun yang menjadi niat atau intensinya atau doanya. Sebutkan dan rasakan doamu di dalam hati. Dan jika dirasa sudah mantap, silahkan dilepaskan. Surrender. Let go. Kembalikan niatnya kepada Allah dan semesta. Dan apapun yang didengar, diterima. Apapun rasa yang muncul juga diterima. Perlahan, kembalikan kesadaran ke dalam tubuh. Gerakan jari kedua kakimu. Rasakan energi dari Allah, Ibu Bumi,
dan semesta mengalir dari telapak kaki menuju betis, paha, pinggul, perut, dan dada. Gerakan jari kedua tanganmu dan rasakan energi ilahi juga mengalir dari telapak, pergelangan, siku, lengan, dan menuju dada dan bersatu dan bergerak ke atas melalui bahu, leher, mulut, hidung, telinga, mata, dan kepala. Kamu sudah kembali utuh sepenuhnya di badanmu. Silahkan gosokkan kedua telapak tanganmu hingga hangat. Dan tutuplah kedua matamu. Perlahan buka matamu sedikit demi sedikit. Biarkan cahaya masuk melalui kelopak mata hingga matamu terbuka sepenuhnya. Dan silahkan lepaskan kedua tanganmu. Dan selamat datang kembali. Luar biasa, Mas Aga. Merasa damai dan hampir ngantuk sih sebenarnya. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi kenapa ngantuknya itu karena memang perlahan memang diajak turun ke theta, tapi memang biasanya orang masuk ke theta itu butuh waktu yang memang lebih lama. Ya, memang rasanya jadi kayak nyaman, jadi ngantuk. Ya, itulah momen-momen yang memang paling enak sebenarnya ya. Damai sekali. Nah, mungkin stating pernyataan terakhir gitu, closing statement gitu dari Mas Aga terkait dengan energy and sound healing ini. Apa yang mau disampaikan kepada penonton kita? Paling yang ingin aku sampaikan adalah mau sound healing atau apapun itu, kita memiliki energi dan salah satu manifestasinya itu ada di emosi. Karena kalau bahasa Inggrisnya kan ada emotion ya, emotion itu energy in motion. Karena energi kita itu secara konstan dia selalu bergerak. Energy is constantly moving. Mungkin kadang ada momennya kita merasa senang, kita ada merasanya kesel, ada rasanya marah, ada rasanya sedih. Kalau dari inside out itu semuanya memang kita embrace, semuanya memang kita rangkul. Aku cuma bisa bilang izinkan diri kita untuk kembali merasa. Mungkin dengan keseharian kita, dengan segala macam peran yang kita lakukan dalam keseharian kita, baik itu sebagai ibu dari anak-anak kita, sebagai istri dari suami kita, sebagai suami dari istri, atau sebagai bapak dari anak-anak, atau sebagai anak dari orang tua kita, bahkan sebagai pekerja dari perusahaan. Kita memiliki banyak peran yang mungkin ketika kita melakukannya itu, kita seringkali mematikan rasa kita. Ya udahlah, aku lakuin aja lah, karena memang harus, mau gimana, aku lakuin aja lah. Akhirnya dengan rasa yang kita matikan itu, perlahan kita mulai berubah menjadi robot. Nah sebenarnya ketika kita ingin sembuh, ketika kita ingin healing, kunci utamanya sebenarnya adalah mengizinkan diri kita untuk kembali merasa. Ketika ada rasa discomfort atau rasa nggak nyaman atau rasa nggak enak, ya terima. Kita izinkan rasa, oh ya, ini memang ini nggak nyaman, kita terima. Dan akhirnya kita berdamai dan kita lepaskan itu. Bukan kita menghindari dengan mengesampingkan mereka, karena tidak nyaman aku nggak mau rasain. Enggak, izinkan diri kita untuk kembali merasa. Itu sih dari aku ya. Oke, luar biasa dialog kita hari ini. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan ya. Ya intinya bahwa ya bunyi-bunyi atau suara-suara itu bisa sebenarnya untuk media healing kita gitu. Nah, tinggal kita bisa memberikan atau bertanya pada diri kita, berdialog dengan diri kita untuk memunculkan kesadaran baru. Ya dimana ya ketika kita punya masalah tertentu gitu, masalah fisik kah atau masalah pikiran kah, itu semuanya sebenarnya bermuara dari masalah-masalah tertentu yang akhirnya terjadi penyakit-penyakit tertentu atau emosi-emosi tertentu yang muncul, sehingga ya kita perlu media seperti ya sound healing ini, tapi juga bisa dengan medium yang lain ya. Mas Aga, yang penting adalah bagaimana kita
rilis, kita berdamai dengan diri kita. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih banyak Mas Aga. Terima kasih Mas Rizky. Sampai ketemu lagi nanti insya Allah. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas partisipasinya para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.